Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 8, dalam kesempatan ini Bapak akan sampaikan pembelajaran via YouTube ya, karena Bapak hari ini tidak bisa tatap muka langsung karena ada kepentingan keluarga sekitar jam 9 nanti. Sebagaimana yang Bapak sampaikan di kelas bahwa untuk pertemuan-pertemuan terakhir ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang sekiranya akan muncul dalam ulangan kenaikan kelas. Dan sekali lagi ini sifatnya kalian harus memahami dan mengerti ya, bukan misalnya merangkum dengan menulis 1A, 2B, 3 dan tidak seperti itu. Jadi nanti dalam soal yang sebenarnya kalian harus memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan saat ini, karena nanti dalam ulangan itu akan ada perubahan-perubahan ya, yang misalnya dalam latihan soal sekarang misalnya jawaban yang benar itu A ya, nanti dalam soal ulangan itu nanti jawabannya berbeda ya, begitu. Jadi karena itu kalian harus tetap memahami dan mempelajari, jangan sampai kalian potong kompas ya, pengen gampangnya saja dan ternyata itu kerugian buat kalian. Oke, kita mulai saja. Sebagaimana Bapak sampaikan di kelas bahwa kalau dalam pembelajaran online ini Bapak akan sampaikan dari pertama dulu, nomor awal dulu. Oke. Kemudian kita lihat, kita langsung saja sebelum belajar kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada nomor 1 dan nomor sampai dengan nomor 4 ya, kalau nggak salah, kalian akan disajikan sebuah bacaan ya, yang bacaannya itu adalah tentang pengalaman ya. Ini berkaitan dengan materi, namanya materi teks ya, sebuah teks. Teksnya itu namanya adalah recount text. Recount text itu isinya menceritakan pengalaman ya. Karena bentuknya pengalaman, tentulah kejadiannya di masa lampau ya. Kalau menceritakan sesuatu yang di masa lampau, maka berkaitan dengan tenses ya, pastilah menggunakan tensesnya adalah past tense ya. Past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa lampau ya. Nah, si past tense-nya ini ya, pola past tense-nya itu akan terlihat dari kata kerja yang digunakan ya. Dalam kalimat positif biasanya menggunakan kata kerja lampau, kata kerja past tense ya. Seperti kata make di sini menjadi made ya, tulisannya made ya, bukan make tulisannya. Kemudian to be-nya yang kalau dalam present itu is, are gitu ya, maka dalam past tense ini menggunakan was atau were. Tulisannya was untuk tunggal ya, dan I begitu ya. Sedangkan untuk jamak-jamak gitu yang mulai you, we, they, dan yang jamak-jamak itu menggunakan were, tulisannya were begitu ya. Oke, kita langsung saja ke bacaannya. Ini tulisannya diawali dengan kalimat my brother Rizal and I made the garden benches when my father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. Oke. Gua terjemahkan dulu ya. Saudaraku Rizal dan aku membuat bangku taman. Ketika ayahku memotong, ya menebang, boleh dengan menebang pohon mangga tua di belakang rumah kami 3 minggu lalu. 3 weeks ago, 3 minggu lalu ya. We saw, kami melihat. Nah, kata saw ini berasal dari kata see. Tulisannya see ya. A big piece of wood. Sebuah kayu, sepotong kayu yang besar begitu ya. Then we had an idea.
kemudian, dan artinya kemudian boleh diartikan kalau begitu ya. We had an idea. Kami saat itu, ya. Kenapa diartikan saat itu? Karena ini menggunakan kata had, ya. Berarti kejadiannya masa lampau. Mempunyai. Kami saat itu mempunyai. Had ini berasal dari kata have. HP tulisannya ya. Karena terjadi di masa lampau, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja kedua yaitu had. Ya. Had an idea. Kami saat itu punya an idea, sebuah ide. Ya. We told Dad, kami memberitahu ayah, we wanted, kami ingin to make. Nah, to make ini kenapa pakai make, nggak pakai made? Nah, karena ada to di depannya. Jadi kalau ada kata kerja yang diawali oleh to, ya. Kemudian to diikuti oleh kata kerja, maka setelahnya itu harus kata kerja pertama, yaitu aturan dalam bahasa Inggris. To make, membuat. Garden benches, bangku taman. He agreed, dia setuju, pakai agreed ya, kejadiannya masa lampau. And he would help us, dan dia ingin membantu kami, kami ya. Then he sawed, kemudian dia menggergaji. Ya, ini tulisannya sawed, itu berasal dari kata saw, S-A-W, bacanya sew ya. Jadi ini bacanya sewed ya. He sewed ya, menggergaji ya, sama dengan memotong, cut ya. The trunk, ya, batang itu ya, the trunk, batang itu into 3 pieces, menjadi 3 potong ya. 25 in diameter, ya, diameternya 25 cm. And 25 cm in height, dan 25 cm tingginya. After that, setelah itu ya, Rizal and I, Rizal dan aku, ya, rubbed itu artinya menggosok, berasal dari kata rub tulisannya. Nah, ini pakai verb kedua karena kejadiannya masa lampau. Dan menggosoknya, ini kembali ke potongan kayu ya. Dam itu kembali ke potongan kayu. With sandpaper, dengan ini bisa diartikan dengan amplas ya. Sandpaper itu diartikan dengan amplas ya. To make them smooth, untuk membuatnya lembut atau halus begitu, smooth ya. After that, setelah itu, we dried, kami mengeringkannya ya. We dried them, mengeringkannya in the sun, ya, di bawah sinar matahari ya diartikannya, walaupun in the sun itu di matahari, tapi bagi kita diartikannya dengan di bawah sinar matahari. For 1 week, selama 1 minggu. When they were dried, ketika mereka ini kembali ke apa? Kembali ke kayu yang 3 potong itu ya, kering. We painted them, kami mengecatnya, mengecat ya, painted itu bentuk lampau, mengecatnya. 1 green, 1 hijau, 1 red, 1 merah, and 1 blue, dan 1 biru gitu ya. Finally, yang terakhir, we dried them, kami mengeringkannya in the sun, di bawah sinar matahari, again lagi, for 3 years, selama 3 hari. Begitu ceritanya, pengalamannya ya. Oke. Number 1. Nah, siap-siap ya, kalian perhatikan baik-baik. Ya, ini bacaan ini untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah. What did they make? Apa yang mereka buat? Ya, ini perhatikan kalau dalam kalimat tanya, kalau sudah ada kata did, itu kata makainya itu kembali ya, kembali ke kata make ya, make ya. Kalau dalam kalimat positif itu made tulisannya seperti yang di atas ya. Oke. What did they make? Apa yang saat itu mereka buat ya. A piece of wood, potongan kayu. B garden benches, bangku-bangku taman. C mango tree, pohon mangga. D the trunk of the tree, batang pohon. Kalian pasti bisa menjawabnya ya.
Oke. Kemudian number 2, then he sawed. Sawed-nya di garis bawah, ya, underline di garis bawah. The trunk into 3 pieces. Batang itu menjadi 3 potong. Ya. Oke. What is the suitable word to replace the underlined word? Apa kata yang cocok untuk mengganti kata yang di garis bawah? Ini pertanyaan. Jadi yang di garis bawah itu sawed. Sawed artinya menggergaji, ya. Menggergaji. Apakah cut memotong, be saw menggergaji. Kemudian bukan melihat, ya. Kalau saw di sini artinya melihat, ya. Yang B artinya melihat, ya. Melihat dalam bentuk lampau. Kemudian broke artinya menghancurkan atau memecahkan. Brought artinya membawa. Silahkan kalian jawab, ya. Kalian pasti bisa. Jadi kata ganti untuk sawed artinya menggergaji. Apa nih? Apakah akad memotong? B saw artinya melihat. C broke artinya menghancurkan. Kemudian D brought artinya membawa. Kemudian number 3, what did they do after sawing the trunk? Apa yang mereka lakukan setelah menggergaji batang itu, ya. Setelah menggergaji batang itu. Jadi, cara menjawab soal yang seperti ini, kalian temukan dulu after sawing the trunk-nya. Jadi, setelah menggergaji batang itu, kalian cari di dalam bacaan. Nah, setelah ketemu, berarti lihat setelahnya apa, begitu. Ya. Apakah A? Jawaban sini pilihannya A, rubbing with sandpaper, menggosok dengan amplas. B, drying in the sun, mengeringkan di bawah sinar matahari. C, painting the bench, mengecat bangku. D, drying the trunk, mengeringkan batang itu. Jadi cara menjawabnya kalian lihat kalimat yang mengandung mana setelah menggergaji batang itu, ya, after sawing the trunk, ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu, ya. Sekali lagi cara menjawabnya ini dengan cara kalian harus paham dulu apa itu text recount, ya. Text recount itu isinya kan menceritakan pengalaman, ya. Berarti tujuannya adalah untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lampau, gitu, ya. Menceritakan pengalaman yang terjadi di masa lampau, menceritakan pengalaman, gitu, ya. Oke. Yang mana jawabannya? Kita lihat. Yang A, to describe the pieces of wood, menggambarkan potongan kayu. B, menghibur pembaca tentang kayu, ya. Kemudian yang C, to tell the reader how to make garden benches, memberitahu pembaca cara membuat bangku taman. Kemudian yang D, to retell the writer experience in making garden benches, ya. Memberitahu penulis, pengalaman penulis, menceritakan kembali pengalaman penulis dalam membuat bangku taman, ya. Kalian pasti tahu jawabannya, ya. Kemudian kita beralih ke hal nomor 5. Nah, di sesi ini Bapak cukupkan sampai dengan 10 nomor saja, ya. Nanti di slide keduanya atau di YouTube keduanya kalian akan membahas nomor-nomor berikutnya. Oke. Di nomor 5, ya. Di nomor 5 nih, nomor 5, ya. Ini ada bacaan yang ada titik-titiknya atau ada tempat kosongnya, disebut dengan blank, ya. Blank spot, ya. Titik yang kosongnya itu ada 3 tempat, ya, yaitu nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Oke. Kita lihat saja bacaannya. Ini sebenarnya berdasarkan dari buku, ya. Ada di buku ini sebenarnya.
Dari buku paket kita yang ada di kelas. When I bla 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 a baby, ketika aku titik-titik seorang bayi. Ya. Ini sepertinya meminta to be yang tepat. Meminta to be yang tepat, minta diisi nomor 5 ini minta to be yang tepat, gitu ya. Apakah is, apakah are, apakah am, apakah was, gitu ya. Pilihan jawabannya. Tentu saja untuk yang past tense ini, kan dulu ini cerita tentang bayi ya. Ketika aku seorang bayi, ya tentulah meminta to be past tense. Pilihannya ada 2. Kalau nggak ada was, ya were, begitu ya. When I could not do anything, ketika aku tidak bisa mengerjakan apapun, my parents and my elder brother, orang tuaku, kedua orang tuaku, ini ada S-nya, parents-nya, ada S-nya. And my elder brother, dan kakakku, kakak laki-laki ya, titik-titik. Ya, titik-titik. Karena ini kejadian di masa lampau, maka kalian harus memilih yang kata kerja lampau ya. Karena ini kalimatnya kalimat positif, bukan kalimat negatif, bukan kalimat pertanyaan, maka harus dipilih kata kerja yang lampau begitu. Bla 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 care of me. Nah ini pastilah yang artinya adalah memelihara, memerawat begitu ya. Apakah take? Apakah takes ada S-nya? Apakah took atau taking? Jadi pilihlah yang memang kata dasarnya dari kata take care ya. Tapi apakah take murni tidak ada S-nya, atau yang B yang ada S-nya, atau took yang lampau, kemudian atau taking begitu yang ada ing-nya ya. Oke. My brother is 5 years older than me. Kakakku itu 5 tahun lebih tua daripada aku. I bla 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 with my mom. I bla 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 with my mom. Ya. Aku titik-titik dengan ibuku. Ya. Oke. Di sini sekali lagi karena ini kalimatnya ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif itu yang terjadi di masa lampau haruslah yang kata bantunya did not begitu ya. Jadi pilihlah di antara A, B, C, D itu yang ada did not-nya gitu ya untuk nomor 7 ini. Did not sleep with my mom ya, aku tidak tidur dengan ibuku ya. I slept in a baby cot, aku tidur di ayunan bayi ya, atau di ranjang bayi, maaf, baby cot itu ranjang bayi. In my parents' bedroom, di kamar tidur orang tuaku ya. My brother slept in his own room, kakakku tidur di kamarnya sendiri. My mom breastfed me for 2 years, ibuku breastfed itu artinya menyusui ya. Ibuku menyusui aku selama 2 tahun. Oke. Jadi nomor 5, 6, 7. Kalian tadi sudah terbahas jawabannya. Kemudian nomor 8. Ini ada bacaan. Ada semacam pengumuman atau ada namanya ini adalah notice ya, pemberitahuan. Yang tulisannya even if you are in a rush, bahkan sekalipun kamu itu terburu-buru, gitu ya. Please remember to flush. Ya. Mohon ingat untuk menutup keran, itu artinya ya. Flush itu menutup keran. Ya. Nah, lihat nomor 8. Where do you usually find this notice? Ya. Di mana kamu biasanya menemukan notice ini, pemberitahuan ini, gitu ya. Ini jadi tentang pemberitahuan ini belum terbahas sama kita ya. Mohon maaf, ini karena waktu yang mepet. Ini sebenarnya ada di bab berikutnya setelah kalian belajar kemarin itu ya. Ini namanya notice, pemberitahuan. Ya, ada berbentuk tulisan seperti ini. Ya.
Jadi tulisan-tulisan yang memberitahu pembaca begitu ya. Biasanya ada di tempat umum, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu adalah notice pemberitahuan. Ya, tulisannya banyak singkat, padat, dipajang ya, baik itu di kertas maupun di kaleng itu, bahkan rambu-rambu lalu lintas juga termasuk notice pemberitahuannya. Kemudian ini jawabannya yang A, at a gas station, ya, di stasiun pengisian gas, ya, apakah di situ? Kemudian yang B, at a toilet, di toilet, di tempat buang air besar ya. Yang D, at a park, di tempat parkir. Kemudian yang C ya, tadi kelewat, maaf, yang C-nya at a school, di sebuah sekolah. Nah, kira-kira yang paling mendekati tulisannya seperti itu ya. Even if you are in a rush, please remember to flush. Bahkan sekalipun kamu itu sedang terburu-buru, mohon ingat untuk menutup keran. Ya. Oke, dua soal lagi karena untuk bagian pertama ini hanya akan membahas 10 soal. Kita beralih ke nomor 9 ya. Ini masih tentang bab tentang pemberitahuan ya, tentang notice ya, yang belum terbahas di kelas. Nomor 9 ini, if you want to make a notice that asks people not to step on the grass, the notice will show the following phrase. Ya. Jika kamu ingin membuat pemberitahuan yang meminta orang-orang not to step on the grass, tidak menginjak rumput, the notice will show, pemberitahuan akan ditunjukkan maksudnya, the following phrase, ya, akan ditunjukkan dengan frase berikut. Nah, kira-kira yang mana nih ya? A, tulisannya di situ lihat ya. Caution, ya, awas ya. Caution itu artinya awas ya. Wet floor, lantai basah, ya, gambarnya orang yang mau jatuh ya. Kemudian yang B, please don't litter, mohon jangan membuang sampah sembarangan ya. Ini kemudian di bawahnya ada tulisan help keep your community clean ya. Bantu kebersihan komunitasmu atau masyarakatmu gitu ya. Kemudian yang C ini tulisan C-nya ini ketutup kalau di sini, tapi kalau di yang asli itu nggak ketutup dan posisinya bukan di C ya. Pokoknya semua sudah Bapak rubah, A, B, C, D-nya itu tidak lagi seperti yang sedang kita pelajari ya. Karenanya jangan sampai kalian mencatat nomor 9 misalnya yang C itu jangan seperti itu. Tulisannya please keep off the grass ya. Jadi ini artinya adalah mohon jaga atau ya, mohon jaga rumput ya. Keep off itu ya intinya jangan diinjak gitu ya. Keep off ya, the grass, rumput ya. Kemudian yang D, warning do not disturb. Perhatian ya, peringatan. Jangan mengganggu gitu ya, do not disturb, jangan mengganggu, jangan ribut ya, jangan mengganggu ini artinya. Warning do not disturb. Oke, satu nomor lagi. Ini ada dialog antara Siti dan Benny, ini tentang ajakan atau menyuruh begitu ya, ungkapan untuk menyuruh. Siti berkata, let's wrap the gift for Lena. Ayo kita bungkus hadiah untuk Lena. Can we do it on your table? Bisakah kita mengerjakannya di atas mejamu? Dan Benny menjawab, please do, but don't make a mess. Silakan lakukan, tetapi jangan membuat a mess. Mess itu artinya kekotoran ya, atau ngabala begitu ya, bahasa kitanya. The expression, ungkapan, let's wrap the gift for Lina, ayo kita bungkus hadiahnya untuk Lina, adalah, ada apa itu ya? Nah, let's ini ya, let's wrap, ayo kita bungkus nih. A, prohibition, larangan. B, permission, izin. Kemudian C, invitation,
artinya adalah mengundang. Kemudian the instruction artinya menyuruh atau mengajak, ya menyuruh ya. Menyuruhnya baik diri sendiri maupun mengajak teman, begitu. Diri sendiri dan teman itu termasuk instruction juga, gitu. Oke, demikian pembahasan latihan soal kali ini. Sekali lagi kalian harus memahaminya, bukan mencatat nomor ini jawabannya A atau B atau C gitu ya. Jangan dipilihan ganda, tapi memahaminya dengan baik ya. Oke, untuk pembahasan nomor 11 dan berikutnya, ini insyaallah soalnya udah dicetak sebanyak soal pilihan gandanya itu ada 40, kemudian esanya itu ada 5 begitu ya. Dan ini kita baru sampai dengan nomor 10 ya. Nomor 11 dan berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.